Bab 59 Su Tianhua kembali ke Beijing. Yang Mulia, petugas anggur Su ingin bertemu dengan Anda. Chen Xuan hendak beristirahat ketika Kasim Li Yan melapor dengan suara rendah. Apa katamu? Chen Xuan terkejut dan segera bangkit dari tempat tidur. Su Jiuguan. Su Tianhua. Mengapa dia kembali ke Beijing begitu cepat? Provinsi Donghai berjarak 2000 mil dari Kyoto. Saya khawatir bahkan dekret kekaisaran saya belum mencapai Provinsi Donghai. Mengapa Su Tianhua kembali? Bedebah ini bahkan mungkin tidak mengetahui hal ini. Li Yan tersenyum pahit. Minta dia menunggu di ruang belajar kekaisaran. Chen Xuan memberi perintah, dan seorang pelayan membantu mengganti pakaian dan menyiapkan ruang belajar. Benar saja, Kaisar melihat Su Tianhua menunggu di sana dengan sebotol anggur. Melihat Chen Xuan, Su Tianhua segera berlutut dan memberi hormat. Hidup Kaisar. Saya mengirim Anda untuk bertugas di Kabupaten Yunnan. Sekarang setelah wabah merebak di Kabupaten Yunnan, Anda justru kembali. Sungguh suatu kejahatan apa yang Anda lakukan ini? Chen Xuan bertanya dengan wajah muram. Saya sadar akan kesalahan saya. Su Tianhua berkata, tetapi Yang Mulia, ada Dewa Abadi Penglai di Laut Cina Timur. Wabah tidak jadi menyebar dan berhasil dimusnahkan sepenuhnya. Tidak bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Wajah Chen Xuan menjadi lebih muram. Tahukah Anda bahwa Hakim Daerah Kabupaten Yunnan, Huang Fengnian, telah menyerahkan laporan bahwa wabah telah menginfeksi setengah dari orang-orang di Kabupaten Yunnan, totalnya lebih dari 30.000 orang. Bukankah ini wabah yang besar? Menurutku, kamu pasti takut tertular wabah dan melarikan diri demi nyawamu. Pengawal, tarik keluar Su Tianhua dan penggal kepalanya. Para penjaga segera melangkah maju. Su Tianhua buru-buru berkata, Yang Mulia, saya bersalah. Saya tidak berniat melarikan diri. Sungguh benar bahwa Dewa Abadi Penglai yang sudah mengambil tindakan, jadi saya kembali untuk mengantarkan anggur kepada Yang Mulia, sekaligus melaporkan keadaan terkini. Bagaimana dia mengambil tindakan? Chen Xuan melambaikan tangannya dan para penjaga melangkah mundur. Itu adalah wabah. Apakah Dewa Abadi Penglai memiliki senjata ajaib peri yang dapat menahan wabah itu? Yang Mulia, Dewa Abadi Penglai tidak memiliki senjata ajaib dari peri, tapi dia membuat masker. Su Tianhua berkata, sebelum wabah terjadi, Dewa Abadi Penglai telah memperkirakannya dan menyiapkan bahan obat terlebih dahulu. Saat wabah merebak, dia meminta hakim daerah mengirimkan pasukan untuk mengendalikan penduduk desa dan mengurangi arus orang. Kemudian dia membuat masker untuk mencegah penyebaran wabah. Terakhir, dia menggunakan ramuan obat untuk mengobati masyarakat, dan efeknya luar biasa. Saya tahu persis bahwa wabah telah terkendali sepenuhnya, dan berpikir Yang Mulia pasti menyukai anggur akasia, jadi saya berani membawa anggur itu kembali ke ibu kota. Saya berharap Yang Mulia memperhatikan kesetiaan saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Chen Xuan mendengus dingin sebelum duduk. Aku akan mengampuni kejahatanmu untuk saat ini. Jika wabahnya ternyata belum dihilangkan sepenuhnya, aku pasti akan memenggal kepala anjingmu dan menggantungnya di luar gerbang istana agar dijemur selama 7 hari. Sekarang beritahu saya apa itu masker. Mengapa masker itu bisa menghentikan penyebaran wabah? Su Tianhua menghela nafas lega. Rintangan pertama telah berakhir, batinnya. Dia buru-buru mengeluarkan masker dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Xuan melalui Kasim. Apakah ini masker? Chen Xuan melihat potongan kain linen dan 2 tali rami di tangannya, dan mengerutkan kening dalam-dalam, bisakah benda ini menghentikan wabah? Apakah menurutmu aku bodoh? Yang Mulia, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Su Tianhua buru-buru mengeluarkan masker lain dan menaruhnya di wajahnya, lalu melanjutkan, Dewa Abadi Penglai mengatakan bahwa penyakit sering kali masuk ke tubuh kita melalui mulut dan hidung.
Selama kedua tempat ini difilter, penyakit dapat diblokir. Mata Chen Xuan berbinar. Ketika dia sakit sebelumnya, tabib istana juga memberitahunya tentang asal-muasal penyakit tersebut. Semua orang tahu bahwa penyakit masuk melalui mulut dan hidung. Oleh karena itu, selama sakit, pasien seringkali diminta memakai penutup wajah untuk mencegah paparan terhadap orang lain. Topeng ini mungkin benar-benar memberikan keajaiban. Batu besar yang tergantung di dada Chen Xuan akhirnya terjatuh juga. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, topeng itu benar-benar senjata ajaib. Dengan senjata ajaib seperti itu, wabah bisa disembuhkan. Ayo, sekarang ceritakan padaku tentang anggur akasia. Bagaimana cara menyeduhnya? Berapa toples yang kamu bawa kembali?" "Saya tidak tahu cara menyeduhnya." Su Tianhua buru-buru berkata, "Saya membawa kembali banyak, total 50 toples." "Berapa banyak?" 50 toples. "Saya meminta Anda untuk membawa kembali 10.000 toples, tetapi Anda hanya membawa kembali 50 toples. Anda bahkan berani mengatakan membawa lebih banyak. Apakah Anda yakin saya tidak akan memenggal kepala anjing Anda?" 10.000 toples. Su Tianhua juga bingung, "Yang mulia, ini anggur mabuk cinta. Anggur ini seharusnya hanya ditemukan di surga, dan jarang dicicipi di bumi. Membawa kembali 50 toples kali ini, bisa dianggap sebagai batas maksimal kemampuan saya. Di mana saya bisa mendapatkan 10.000 toples? Anggur ini seharusnya hanya ditemukan di surga, dan jarang dicicipi di bumi." Chen Xuan memaknai dua kalimat ini, menepuk sandaran tangan dan memuji, "Oke, puisi yang luar biasa. Puisi dan anggur ini sangat cocok. Anggurnya enak sekali, hanya 50 botol. Bawakan padaku secepatnya." "Yang mulia, tidak." Su Tianhua buru-buru menghentikannya. "Tidak." Chen Xuan mengerutkan kening, "Kenapa tidak? Mungkinkah kamu membawa anggur itu kembali ke Beijing dan tidak memberikannya kepadaku untuk diminum?" "Yang mulia." Ketika Su Tianhua berbicara, dia melihat sekeliling. Chen Xuan mengerti, melambai pada orang-orang itu, dan mengusir mereka, hanya menyisakan satu Kasim, Li Yan. Chen Xuan bertanya, "Ini sangat misterius. Jika kamu tidak dapat menjelaskannya, aku akan memenggal kepalamu." "Yang mulia, saya berencana menghasilkan uang dari anggur ini," kata Su Tianhua. "Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan hanya dengan sebotol anggur?" Chen Xuan berkata dengan nada menghina, "Bawakan semuanya ke sini untukku, dan aku akan mengurus semuanya." "Yang mulia, Anda tidak akan mampu membelinya." "Tidak mampu." "Ya, harga beli satu toples anggur akasia ini adalah 6.000 tael perak. Untuk 50 toples, itu berarti 300.000 tael perak. Yang mulia, apakah Anda masih memiliki perak sebanyak itu di penyimpanan uang Anda?" "Saya." Wajah tua Chen Xuan memerah ketika dia dimarahi. Meskipun ia adalah kaisar, dana internalnya sangat kosong akibat perang bertahun-tahun. Belum lagi 300.000 tael perak, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 30.000 tael perak. Bahkan perbendaharaan negara sangat terbatas dengan 300.000 tael perak yang tersedia saat ini. Selain itu, para menteri itu pasti tidak akan pernah setuju membiarkan dia mengambil begitu banyak uang dari bendahara kerajaan, hanya untuk membeli anggur. Chen Xuan hanya bisa mengikuti kata-kata Su Tianhua dan bertanya, "Su Tianhua, harga pembelian anggur akasia sangat tinggi, bagaimana Anda bisa punya uang untuk membelinya?" "Yang mulia, ayo lakukan ini." Su Tianhua membisikkan beberapa kata di telinga Chen Xuan. Luar biasa, sangat luar biasa." Setelah mendengar ini, Chen Xuan menepuk bahu Su Tianhua, "Kamu memang layak menjadi menteri saya. Ketika masa jabatan 3 tahun Anda sebagai hakim daerah berakhir, saya akan merekomendasikan Anda sebagai sekretaris kabinet.
Kepala Su Tianhua berdengung. Sistem resmi dinasti Dawei relatif sederhana, tidak ada Perdana Menteri dan kekuasaan dibagi menjadi 3. Sekretaris Kabinet, Menteri, dan Administrasi Kerajaan. Selanjutnya, 3 orang ini mengkoordinasikan 6 departemen di bawahnya. Sekretaris Kabinet dipromosikan dari pembantu menteri. Dari petugas pencicip anggur kelas 7 hingga menjadi sekretaris kabinet pejabat kelas 2, ini sebuah langkah maju. Su Tianhua sangat bersemangat hingga, bahkan dia lupa bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, sebelum Chen Xuan datang, para menteri sudah menunggu di istana Jinluan. Pada saat itu, seorang kasim muda datang dari belakang sambil memegang toples wine. Toples wine tersebut dibuka segelnya dan aromanya merebak. Kasim muda itu berjalan sangat lambat, dan bahkan membawa toples itu ke kedua sisi para menteri, secara sengaja. Aromanya lebih kuat menyebar. Beberapa pecinta wine mau tidak mau bertanya, anggur jenis apa ini? Mengapa aromanya begitu kuat? Entahlah, aku belum pernah mencium aroma anggur yang harum seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa petugas pencicip wine kita tidak memenuhi syarat. Mengapa dia tidak membagikan wine yang begitu harum ini secepatnya? Saya akan memberikan anggur lainnya nanti. Kasim muda itu perlahan membawa anggur ke meja depan, dan segera Kasim itu membawakan cangkir anggur kecil, dan Kasim yang memegang toples anggur itu menuangkan anggur ke dalamnya. Apa artinya? Mungkinkah Yang Mulia ingin menghadiahi kita anggur upeti? Mengapa anggur upeti begitu harum? Sebagai seorang menteri, aku belum pernah mencicipi anggur yang sangat harum seperti ini. Lagi pula, tidak ada utusan dari negara lain yang datang untuk memberi penghormatan selama periode ini. Dari mana datangnya anggur upeti ini? Saya tidak tahu, mari kita tunggu Yang Mulia saja. Saya tidak sabar. Orang-orang yang sangat menyukai anggur sudah lama terangsang, jika mereka tidak takut dengan keagungan keluarga kerajaan, mereka pasti akan memaksa maju untuk minum. Hahaha, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat ini, suara Kaisar Chen Xuan terdengar dari latar belakang. Kalau begitu, saya akan menghadiahi Anda anggur ini. Mengikuti suara tersebut, Chen Xuan duduk di kursi naga dengan wajah merah. Kasim muda itu buru-buru membawakan cangkir anggur kepada para menteri. Bahkan orang yang biasanya tidak suka minum, tapi setelah menghirup aromanya, mau tidak mau mengambil gelasnya dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Pedas, panas, anggur ini benar-benar pedas dan panas sekali. Lalu terbatuk setelah meminumnya. Beberapa orang bahkan mulai batuk dengan kuat karena terlalu buru-buru minum. Tentu saja, beberapa orang menteri meneguknya dengan cermat. Misalnya, menteri yang memang menyukai anggur, mereka meminumnya dengan sangat perlahan, bahkan terlihat seperti mencicipi saja. Mereka tidak rela meminum wine dengan aroma yang begitu kuat, dengan cara terburu-buru. Setelah menyesapnya, lalu menutup matanya. Dan bergumam pelan, rasanya manis di mulut dan harum setelah diminum. Aromanya semurni anggrek, tanpa kehilangan rasa manisnya. Ini anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Su Wencheng, berhentilah minum. Jika kamu memang tidak ingin minum, berikan padaku anggurnya dan aku akan membantumu meminumnya. Saat Jenderal Zhenbei berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk merebutnya. Zhenbei, beraninya kamu. Su Wencheng memarahinya dengan tergesa-gesa, tidak berani mencicipinya lagi, lalu meminum anggur dalam satu tegukan. Liu Dingbei tidak punya pilihan selain bertanya kepada Chen Xuan, Yang Mulia, apakah Anda masih memiliki anggur ini? Saya masih ingin meminumnya. Anggur ini seharusnya hanya ditemukan di surga, dan jarang dicicipi di bumi. Chen Xuan tersenyum dan berkata, ini adalah hadiahku untuk memberimu minuman. Jika kamu ingin minum lagi, belilah dengan uang. Yang Mulia,
Di mana saya bisa membelinya? Liu Dingbei bertanya. Anggur memasuki hati kesedihan, berubah menjadi air mata mabuk cinta. Liu Dingbei, anggur ini disebut anggur akasia. Anggur ini disumbangkan oleh Su Tianhua. Saya tidak tahu di mana dijual. Akasia, nama yang bagus sekali. Su Wenceng memuji, setelah meminum anggur mabuk cinta ini, saya sangat merindukan kampung halaman saya. Namun, sebuah suara sumbang membuyarkan lamunan semua orang yang hadir. Itu adalah Zhuge Yuanlang, seorang sarjana Universitas Hanlin. Dia melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, saya terlalu mabuk karena minum. Saya khawatir saya tidak dapat menghadiri sidang kabinet lebih lanjut. Saya ingin meminta izin pada Yang Mulia untuk ambil cuti sehari dan saya ingin segera mandi. Saya harap Yang Mulia memberikan izin." Itu benar. Chen Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Zhuge Yuanlang, silakan, mohon istirahat yang baik." "Terima kasih Yang Mulia atas kebaikanmu." Zhuge Yuanlang berterima kasih padanya, dan ketika dia berbalik, ada senyuman bangga di wajahnya. Siapapun yang bisa mengikuti tren basa-basi sopan santun tentu akan mudah meminta izin. Bagaimana Kaisar tidak melihat rencana kecil Zhuge Yuanlang? Selain itu, karena dia adalah pejabat di dinasti yang sama, semua orang tahu betapa jago minumnya Zhuge Yuanlang. Sebenarnya, bukan karena dia terlalu mabuk, tapi dia sedang terburu-buru keluar untuk membeli minuman pada Su Tianhua. Jumlah wine yang begitu nikmat pasti tidak banyak, kalau terlambat membeli pasti tidak kebagian. Tapi karena satu orang sudah meminta izin duluan, betapapun tebalnya kulit wajah menteri lainnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa saat ini dan hanya bisa khawatir kehabisan. Melihat ini, Chen Xuan berkata, "Jika ada yang harus dibicarakan mari kita segera bahas, jika ada yang perlu dilakukan mari kita segera bertindak. Tetapi jika tidak ada yang bisa sebaiknya kita bubar saja." Siapa lagi yang akan melaporkan sesuatu? Yang akan membahas sesuatu masalah? Kalaupun ada, pasti para menteri itu akan pura-pura tidak ada. Ketika tidak ada yang menjawab, Kasim Lian mengumumkan pembubaran sidang kabinet. Para menteri buru-buru keluar, semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi berlari-lari. Chen Xuan menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Langkah pertama sukses total. Saya mengikuti ide Su Tianhua sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua. Jika saya melaksanakannya, saya tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan, hahaha."